Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah bisa bertemu kembali dan tidak terasa sudah sampai pada tahap ini ya. Kita sudah berada pada pendampingan individu 4 ya, terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Baik Bu Rahma. Ya, Pak. Sehat Bu Rahma? Alhamdulillah sehat Pak. Saya pada kegiatan hari ini yaitu kegiatan supervisi akademik, di mana tujuan supervisi ini adalah untuk membantu Ibu Rahma dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sebagai guru. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan dan persiapan Bu Rahma dalam melaksanakan pembelajaran. Kira-kira sejauh ini dari kegiatan yang akan kita lakukan nanti, apa harapan Bu Rahman dari kegiatan kita? Harapan saya untuk kegiatan hari ini di mana proses pembelajaran lebih aktif, menyenangkan dan menggunakan model berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE dan lanjut peserta didik lebih aktif gitu Pak. Dalam pembelajaran ya. Ya. Kalau boleh tahu Ibu, Mama akan membahas tentang materi apa hari? Hari ini Pak kebetulan pembelajaran komposisi fungsi. Komposisi fungsi ya, pada matematika pada kelas 11 Pak. kelas 11 SMA ya. SMA. Nah, jadi apa kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran hari ini melalui diskusi kelompok dan berbantuan KPD itu peserta didik dapat menjelaskan cara menentukan komposisi fungsi dengan benar. Ya. Nah, tentu Bu Rasma sudah mempersiapkan ya, persiapan apa persiapan yang telah dilakukan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini? Salah satu persiapan itu saya membuat modul ajar yang mana modul ajarnya berbantuan KPD menggunakan metode pembelajaran diskusi dan lanjut menggunakan media video dan berdiferensiasi plus KSE ya, yang ada budaya positif juga kan. Penerapan budaya. Penerapan budaya positif. Nah, area apa ini yang akan dikembangkan spesifiknya pada kegiatan kita hari ini? Area yang dikembangkan itu berdiferensiasi plus KSE. Dalam pembelajaran nanti tentu ada strategi yang digunakan ya. Strategi apa yang akan digunakan untuk bisa mencapai tujuan yang pembelajarannya? Pastinya saya setelah pemetaan kelompok sesuai kemampuan kognitif itu ada asesmen awal sebelum masuk kelas kan sudah saya buat kelompok Pak, dan media video sudah saya siapkan dan metode diskusi plus presentasi nanti. Presentasinya ada presentasi juga. Ya. Nah, sejauh ini saya lihat juga RPP ini sudah sangat bagus setelah diperbaiki ya sesuai dengan saran pada sebelumnya sudah mengirimkan RPP-nya sudah saya baca dan luar biasa. Nanti mudah-mudahan pembelajarannya akan dapat bermakna bagi murid, dapat mengembangkan kompetensi murid dan juga dapat meningkatkan kemampuan Bu Rahma sebagai pendidik, bisa lebih memacu anak didik kita supaya lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu Rahma, luar biasa sekali. Nanti kita akan langsung ke kelas ya, kegiatan observasi. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Untuk memulai pembelajaran, baiklah kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya nak. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir nak? Hadir semua Bu. Hadir semua? Ya Bu. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Ya Bu. Memulai pembelajaran, baiklah kita
menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk rasa patriot nasionalisme kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ada yang masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Masih ya? Masih. Tidak berbicara, Berisik. berisik, bisa sedang menjelaskan. menjelaskan, mendengarkan instruksi Instruksi guru guru. dan sesakma. Ya, oke, alhamdulillah sudah ingat semua. Apa materi kita minggu lalu, Nak? Ada yang masih ingat? Ya, Puji? Operasi fungsi aljabar. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Puji. Bagaimana, Nak? Operasi fungsi aljabar tersebut bagaimana? Operasi fungsi aljabar adalah penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan peningkatan menjadi pangkat pecahan. Iya, betul sekali. Ya, bagaimana prosesnya? Ada yang mau beri contoh? Fungsi pertama fx sama dengan 2x tambah 1 misalnya. Fungsi kedua gx sama dengan 2x tambah 2. Jumlahkan variabel x dengan x. 2x ditambah 2x 4x. 1 ditambah 2 3. Jadi hasilnya 4x tambah 3. Itu fungsi operasi pada penjumlahan. Begitu juga dengan pengurangan dan perkaliannya ya. Ya, Bu. Materi hari ini yaitu komposisi fungsi. Oke, komposisi fungsi ada pertanyaan pemantik dari Ibu. Komposisi itu apa? Nah, sekarang Ibu tanyakan. Kembali, pernahkah kalian mendengar komposisi pada pembuatan jus mangga? Pernah. Oke, siapa yang mau menjelaskan bagaimana proses apa saja komposisi jus mangga tersebut? Ya, Nur? Hikmah, silakan. Mangga, Besarkan suaranya, Nak. Mangga. susu, Ya, gula, gula, batu. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Sudah. Berarti semuanya paham ya? Paham. Komposisi setiap yang kita belanja ada biasanya di snack, komposisinya tepung, ya kan? Ya, Bu. Apalagi? Ada lagi? Coklat. Gula, susu, gitu ya. Nah, itu termasuk komposisi dari ya yang kita belanja tadi. Nah, bagaimana proses pembuatan jus mangga itu? Ya, Wak Ode, boleh menggunakan blender. Iya, betul sekali. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pendekatan TARL dengan model pembelajaran Discovery Learning, itu berbantuan LKPD, kita menentukan fungsi komposisi dengan benar. Adapun penilaian, aspek penilaiannya, sikap selama proses pembelajaran, pengetahuan nanti ada formatif akhir, yang tadinya awal sudah kita lakukan minggu lalu ya, Bu. asesmen diagnostik, dan ketiga keterampilan berpresentasi dan berdiskusi nanti. Ya, Bu. Itu penilaiannya. uang yang dia dapatkan sebesar 100.000 rupiah. Jadi 2 kali perhitungannya dengan fungsi F lalu dilanjutkan lagi dengan fungsi G. Mari kita gabungkan kedua rumus fungsi tersebut supaya hanya dengan sekali perhitungan saja bisa kita tentukan dengan mudah berapa rupiah uang yang didapatkannya. Buat satu sate membutuhkan beberapa fungsi komposisinya, menghasilkan komposisi fungsi. Oke, minggu lalu sudah Ibu bagikan asesmen diagnosis dan berbagilah kelompok sudah Ibu bagikan di dalam grup kelas kita, dan silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD. Kemarin sudah Ibu bagi kelompok mahir, kelompok siap ada 2, kelompok iya berkembang kan, kelompok siap. Ini Nak, tolong disampaikan komposisi fungsi. Nah, definisinya penggabungan operasi 2 fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi.
Ya. Nah, rumusnya itu disimbolkan dengan notasi bundaran. Bulat kecil itu bundaran bacanya ya, Nak ya. Untuk langsung ke contoh soal, untuk F bundaran G X itu didapat F bundaran G X, rumusnya F G X. Begitu sebaliknya G bundaran F X. Hasilnya bagaimana, Nak? Rumusnya? Iya. G F. Oke, bagus. Nah, ini rumus untuk F bundaran G dan G bundaran F. Bagaimana untuk contohnya? Kita ambil fungsi pertama, 2x ditambah 1 Gx, 3x dikurang 2. Tentukan F bundaran Gx. F bundaran Gx. Nah, rumusnya tadi jelas, F G X. Tulis F dan fungsi G dimasukkan ke F. Fungsi G-nya apa? 3 di F 2. Iya. Nah, masukkan nilai 3x kurang 2 ke fungsi F. Berarti X-nya diganti. Itu 3x kurang 2 ditambah 1. Nah, berapa hasilnya? Min. Jadi hasil F Gx adalah 6x dikurang 3. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Udah, Bu. Sifat-sifat komposisi fungsi ada 3. Komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, komposisi fungsi bersifat asosiatif, dan terdapat fungsi identitas I X sama dengan X ya. Untuk lebih jelas silakan kamu lihat kembali di PowerPoint-nya yang sudah Ibu kirimkan ke kalian. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan, Nak? Sampai di sini? Udah, Bu. Silakan kita kembali ke LKPD-nya masing-masing. Akhir, siap, dan berkembang. Silakan kalian berdiskusi secara berkelompok, berkolaborasi dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Untuk referensi pembahasan, silakan bebas kamu menggunakan apa? Video, referensi buku, dan file yang Ibu di Google Classroom yang pernah materi Ibu kirim ke kamu. Ya, Bu. Silakan dibuka. Oke, Bu. Untuk kelompok berkembang, ya, tuliskan, Nak. Apa ada pertanyaan, Nak? Silakan, Nak. Iya, tulislah sekarang. Oke, pengertiannya ya. Boleh lanjut. Simbol bundaran, dah. Tulis saja langsung rumusnya. Boleh. F bundaran Gx, artinya G dimasukkan ke F. Tulis F G X sama kayak Ibu contohkan tadi. Terus bawahnya juga ngikut sama. Jadi G F X gitu. Ada pertanyaan lagi, Nak? Yang ini? Ayo, Nak, yang lain juga ikut menyelesaikan. Ini diisi, ditulis ini udah. Ini isi juga. Oke, ini lagi, Nak. Ini G F X. Udah. Tinggal dilanjutkan, Nak. Apabila pizza dikomposisikan dengan nanas, berarti ya nanas yang digabungkan dengan menghasilkan pizza isi nanas. Nah, itu jadi kamu masukkan komposisi nanas ke pizza. Pizza itu berisi nanas. Lanjut seperti soal kedua seperti itu. Ada pertanyaan ini di kelompok siap 1. Untuk siap 1 nanti ini diisi juga ya, Nak. Titik-titik ini sesuai dengan kamu tonton masalah tadi. Iya. Nah, sudah ya diisi. Lanjut nanti kamu baru ini nyelesain. Ini lihat nih F3. Ya, oke. Sip, bagus. Kelompok mahir bagaimana? Luar biasa. Semangat ya. Untuk kelompok mahir Ibu pastikan wah hasilnya memuaskan. Dilanjutkan ya. Mana? Enggak, itu untuk kesimpulan. Kamu nanti harus pakai kesimpulan. Ya. Sedikit apa pertanyaan dari teman, silakan dibantu ya, Nak. Silakan. Bagaimana teman-teman yang ditanyakan? Bagaimana bisa dapat kok? Jadi 2 3x pangkat 2 ditambah 1. Silakan.
Nah, duduk nak. Dapat dari tunggu ya. Ya, 2x tambah pangkat 3. 2 kali 3x pangkat 2 tambah 1. 1. Tuh, substitusikan, dimasukkan ke x. 3x-nya sama dengan 2x pangkat 3x pangkat 2. Masukkan. Oke. Lanjut. Dari mana dapat 6x 2 ditambah 1? 6x 2 ditambah 1. Ya, dari mana dapat Ya, coba berbicara. X2-nya diturun. 2x-nya diturun. Ulang lagi nak, boleh diulang kembali nak? Ada lagi? Besarkan suaranya nak, biar temannya baca. Ini aja. 2x kan dikali 3. 2 dikali 3 kan X pangkat 6. 2, iya betul. Jadi 6-nya diturun. Iya, X2-nya diturun jadi 6x pangkat 6x pangkat 2. pangkat 2 plus 1. Plus Gitu. 1-nya diturun. Ya betul, Ibu kuatkan lagi ya, karena GX tadi kan nilainya 3x pangkat 2. Kamu kalikan ke dalam, 2-nya dapatlah 6x pangkat 2. 1-nya turun. Begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Ibnu. Tanyakan ke temannya. Bagaimana nak? Kenapa bisa jumlahnya jadi 3? Nah, boleh. Ibnu jelaskan sedikit. Apa bagaimana? Apa tadi temannya nanya? Mengapa? Hasilnya 3 Ibnu. Kenapa Ibnu? Jelaskan ke teman. 12 min 12 Oke. Min 12. 12 min 12 sama dengan 0 ditambah 3. Jadi hasilnya 3. Oh iya, paham enggak? 12 min 1 pangkat 2 1 kali 1 kali 12 ditambah 12 kali min 1 min 12 dikurang sama dengan 0 ditambah 3. Oke. Nah, bagaimana kelompok? Siap 1? Penjelasan dari teman Mahir tadi. Jelas, sangat jelas ya. Kelompok siap 2. Ada yang ingin bertanya? Oke, ya. Hikmah dari kelompok berkembang. Ingin bertanya ya? Oke, silakan bantu nak. Hikmah mau tanya apa nak? Ini Bu, yang pertanyaan 48x min 1 pangkat 2 ditambah 24 dikali min 1 tambah 3, bagaimana cara mengalihkannya? Cara menyelesaikannya bagaimana? Itu aja. Nah, coba siapa yang mau jawab? Kelompok siap 2 ya? Oh, Sari. Oke, bagaimana? Penjelasannya tadi untuk pertanyaan Nur Hikmah kelompok berkembang. Baiklah, penjelasannya adalah 48 Iya. kurang 24 ditambah 3 hasilnya adalah 27. Apakah sudah jelas? Jadi min 1 Jadi, pangkat 2 itu kesimpulannya 1 dikali 48. 8. Bagaimana? Kesimpulan. Bagaimana Nur Hikmah? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih kelompok siap 1. Silakan Hikmah, ada pertanyaan lagi? Kesimpulannya, fungsi Oke. komposisi adalah penggabungan dua fungsi fx dan gx yang disimbolkan dengan 0 Di sana nanti. dibaca Diskusi, bundaran boleh bertanya atau kembali. komposisi. Itulah Kesimpulan. moderatornya Aulia, Kesimpulannya ada. materinya Selfie, Nah, kesimpulannya di sini boleh. jawabannya Nabil. Ini tadi apa ini artinya? Kesimpulannya, oke siap. Nah, tulis saja langsung jawabannya, boleh. Iya, boleh. Nah, betul. Bagaimana, Nak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Presentasikan bahan diskusi kamu. Siapkan ya. Setiap kelompok silakan maju dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Sudah siap kelompok Mahir? Siap Bu. Ya, kelompok berkembang? Siap, Bu. Kelompok siap 2? Siap, Bu. Kelompok siap 1? Oke, sebelum mendiskusikan ke depan presentasi hasil, kita ice breaking sebentar untuk merilekskan konsentrasi dan semangat lagi ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. 2, 3. Kelipatan ketiga, wow. Kelipatan 3, wow.
Jadi ingat, yang salah berarti konsentrasinya belum pas. Dimulai dari depan. 1. Wow. Oke, lanjut. 1. Salah. Seharusnya 12. 12. Lanjutkan lagi. 12. Wow. Wow, oke. Konsentrasinya sudah balik baik lagi kembali. Kita boleh diskusi ya? Ya, boleh diskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mahir akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Aulia sebagai moderator. Di samping saya Selvi sebagai materi. Saya Nabila sebagai anggota. Saya Ode Kirana sebagai anggota. materi akan disampaikan oleh Selvi Nur Hidayah. Jadi fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi fx dan gx yang ada. Fungsi komposisi disimpulkan dengan 0 atau dibaca dengan bundaran. Misalkan ada dua fungsi fx dan gx, fungsi baru yang dapat terbentuk adalah f bundaran gx, artinya g dimasukkan ke f atau fgx. G bundaran fx artinya f dimasukkan ke x, ke G atau GFX. Pizza dikomposisikan dengan nanas, berarti nanas yang digabungkan dengan pizza sehingga akan menjadi pizza isi nanas. Sesuai dengan definisi di awal, f bundaran gx sama dengan fgx atau fungsi g dimasukkan ke fungsi f. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Bagaimana dapat 3, 12 tambah 12 tambah 3. Oh iya. Jelaskan kembali begitu ya? Ya, Bu. Silakan. Itu kan dari 12x kuadrat plus 12x plus 3 tadi, itu kan disubstitusikan min 1 ke dalam fungsi g bundaran fx. Iya. Jadi hasilnya tuh 12 dikali min 1 kuadrat ditambah 12 min 1 ditambah 3. Fungsi komposisi adalah gabungan dua fungsi fx dan gx. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Mahir. Sekian dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, Nak. Untuk kelompok kedua yang mau maju, kelompok ya berkembang, silakan tepuk tangan untuk kelompok berkembang. Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. G bundaran X min 1 sama dengan 48 min 1 pangkat 2 tambah 12 min 1 tambah 3 sama dengan 48 kurang 24 tambah 3 sama dengan 27. Kesimpulan fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi ketika ada suatu fungsi kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Baiklah, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok berkembang. Kelompok siap 1. Oke. C. G bundaran F min 1 12x kuadrat ditambah 12x tambah 3 sama dengan 3. Kesimpulan, fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi fx dan gx. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, kelompok Mahir, silakan sebut namanya. Ingin bertanya? Saya Selvi dari kelompok Mahir. Ingin bertanya dari mana dapat 3 2x plus 1 kuadrat. Iya. 2x tambah 1, 3x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 1 min 2.
Baik, kelompok mahir, apakah sudah jelas? Demikian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kelompok terakhir untuk kelompok siap 2. Silakan. Bahwa fungsi fx dan gx, fungsi baru yang didapat terbentuk adalah f bundaran gx, artinya g dimasukkan ke f atau f gx. 2. G bundaran fx, artinya f dimasukkan ke g atau g fx. Ya. Ada lagi ingin bertanya? Oke, kelompok mahir, boleh. Silakan, sebutkan namanya. Wa Ode Kirana. Silakan Wa Ode. Dari mana dapat 12 kurang 12 plus 3? Dari mana dapatnya? 12 kurang 12 plus 3. Iya, dari mana Nak? Silakan jelaskan. 12 dikurang 12 ditambah 3 dihasilkan dari substitusi min 1 ke dalam fungsi G bundaran fx. Tanyakan. Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas? Cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas. Baiklah, sekian kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah semua kelompok sudah semua maju mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan dengan hasil yang sudah Ibu dapatkan dan penilaiannya sudah Ibu dapatkan juga. Itu sudah semua sangat memuaskan. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, dari kelompok tadi untuk mahir, berkembang, dan siap 1 dan 2 sudah jelas ya. Kita sudah mengetahui fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Bisa juga fungsi komposisi merupakan gabungan dari 2 fungsi. Fungsi 1 digabungkan dengan fungsi kedua. Begitu juga sebaliknya. Itu disimbolkan dengan O kecil atau disebut baca bundaran. Dan didapat juga rumus tadi kita temukan F bundaran GX sama dengan FGX. Sebaliknya, G bundaran FX sama dengan GX. Apakah sama F bundaran GX dengan G bundaran FX? Beda. Oke, betul sekali. Beda. Tidak sama hasilnya ya. Tadi kita sudah buktikan, praktekkan pizza isi nanas. Kita masukkan komposisinya nanas. Itu menghasilkan pizza yang isinya nanas. Beda lagi kalau si nanas dimasukkan komposisi pizza. Jadi nanasnya isi pizza. Itu berbeda kesimpulannya Nak ya. Nah, untuk hasil aktivitasnya tadi Ibu lihat hasilnya benar semua. Alhamdulillah sudah jelas penghitungannya. Untuk kedepannya, untuk penjelasannya lebih semangat lagi ya Nak ya, untuk menjelaskan penghitungan F bundaran GX dan G bundaran FX. Nah, bagaimana untuk materi kita hari ini? Ada pertanyaan? Tidak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, kita kuisis dulu. Ada penilaian asesmen akhir. Silakan Ibu kirim linknya di grup WA. Silakan masuk Nak. Ibu mulai ya. Silakan masuk. Oke Bu. Sudah Ibu mulai. Join boleh menggunakan kode 883187. 88313833. Ya. Linknya juga sudah Ibu kirimkan. Oke Bu. 31. Oke, sudah selesai semuanya, sudah Ibu dapatkan nilainya, sudah terekam. Kita dapatkan nilainya di sini tadi. Untuk nilai tertinggi, Ibu lihat itu jatuh pada kelompok mahir, namanya selfie. Tunjuk tangan. Dan
tingkat kedua itu jatuh pada Puji. Dan lanjut kita tutup ya dengan pengumpulan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan. Dan simpulkan lagi ya, kita menyimpulkan kesimpulan lagi. Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan? Ya, oke, Dian, silakan. F bundaran GX, F bundaran GX, F GX, dan bundaran G terlebih dahulu. Kemudian hasilnya digunakan sebagai input untuk fungsi F. Notasi komposisi menggunakan simbol bundaran. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Dian. Nah, itu kali kesimpulan dari Dian. Itu Ibu perkuat lagi kesimpulannya. Definisi komposisi berarti kita telah menerapkan fungsi G terlebih dahulu, kemudian hasilnya digunakan sebagai input untuk fungsi sudah jelas tadi sifat-sifatnya asosiatif. F bundaran G bundaran H menghasilkan F bundaran G bundaran H, gitu ya. Nah, lanjut kita refleksi pembelajaran. Kita lanjut, ada pertanyaan refleksi. Untuk refleksi ada pertanyaan 4 soal. Bagaimana perasaan Ananda setelah pembelajaran pada pertemuan ini? Oke, bagus. Apakah Ananda sudah memahami materi hari ini? Sudah. Bagus. Nah, yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan hasil belajar ke depannya pada materi ini? Mengulang Belajar lebih giat lagi. Oke. Nah, terakhir, apa yang Ananda harapkan pada pembelajaran berikutnya? Oke, tunjuk tangan yang mau. Selfie, ya, lebih dan kembali berdiskusi. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, untuk refleksi hari ini diharapkan Ananda ingin berdiskusi kembali seperti ini. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya itu besok transformasi fungsi. Oke, itu Bu. kalian baca. Untuk minggu depan kita menggunakan kuis. Ya. Oke, Bu. Oke. Untuk waktunya kebetulan masih ada. Kita ice breaking dulu ya, Nak ya. Ya. Oke, Bagaimana? Sudah semangat? Lebih seru lagi untuk minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Batang pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi.